Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Pada saat ini, Syarif tidak memikirkan tentang makan. Dia langsung mengatur pekerjaan untuk pasukan dunia mayanya di rumah dan meminta mereka menggunakan segala cara untuk membersihkan nama keluarga hartawan. Dia bahkan menyuruh mereka menyebarkan gosip tentang seorang selebriti yang selingkuh. Dia berharap dengan menyebarkan gosip tersebut akan bisa mengalihkan perhatian dari berita keluarga hartawan. Pekerjaan seperti ini sudah sangat dia kuasai, jadi pengaturannya juga sangat lancar. Namun dia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, sebuah tim sudah berangkat dari kota ini menuju ke kompleks villa tempat tinggalnya. Saat dia baru saja selesai mengatur pekerjaan dengan rokok di mulutnya dan merasa sangat puas, pintu villa tiba-tiba dibuka dengan paksa oleh alat pembuka pintu. Tak lama kemudian, sekelompok pria berpakaian hitam bersenjata lengkap segera menyerbu masuk ke dalam villa. Syarif dan keluarganya langsung ketakutan setengah mati. Salah satu pria berpakaian hitam melangkah mendekati kepala pasukan cyber itu, menodongkan pistol ke kepalanya dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kau yang bernama Syarif?" Kepala pasukan cyber itu ketakutan sampai jiwanya hampir melayang dan segera berkata, "Bukan aku, bukan aku. Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Siapa kalian?" Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara dingin, "Kau akan segera mengetahui siapa kami. Sekarang juga ikut kami." Kepala pasukan cyber itu segera berteriak, "Ikut kalian? Kenapa kalian masuk ke dalam rumahku? Kenapa bisa kalian masuk ke sini? Kalau kalian tidak pergi sekarang juga, aku akan melapor ke polisi." Dua pria berpakaian hitam langsung melangkah maju. Salah satu dari mereka menangkap kedua lengan kepala pasukan cyber itu dan memutarnya ke belakang, lalu langsung mematahkannya. Kepala pasukan cyber itu menjerit kesakitan, sementara yang lain tidak berencana untuk melepaskannya dan langsung menendang kedua lututnya dari sudut 45 derajat ke bawah dan mematahkan kedua kakinya. Kepala pasukan cyber itu sudah hampir pingsan karena kesakitan, sementara keluarganya menangis ketakutan. Pria berpakaian hitam itu mengejek, "Biasanya di internet kau cukup hebat, bukan? Cuma mengetik sedikit saja sudah berani bicara besar. Kenapa sekarang cuma dipukul sedikit sudah ketakutan? Ternyata aslinya kau tidak sehebat itu di dunia nyata." Kepala pasukan cyber itu menangis sambil berkata, "Tuan, tolong, aku hanya orang biasa. Tolong lepaskan aku. Aku bisa memberi kalian uang. Aku punya banyak uang." Salah satu pria berpakaian hitam itu berteriak dengan marah, "Menghasilkan beberapa uang busuk dengan menjual hati nurani, dan kau sudah merasa hebat? Orang sepertimu tidak layak hidup di dunia ini." Setelah itu, dia mengeluarkan alat pemotong cerutu, lalu menarik tangan kanan kepala pasukan cyber itu dan berkata dengan suara dingin, "Bukankah kau hidup dari 10 jari ini? Baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan bagaimana kau kehilangan sumber penghidupanmu." Kemudian dia menghancurkan ke-10 jari itu. Kepala pasukan cyber itu merintih kesakitan. Tetapi pria berpakaian hitam itu berkata, "Ini baru permulaan. Sudah ketakutan seperti ini, jangan khawatir. Ikuti saja kami ke kota. Masih banyak hal yang lebih seru menantimu di sana." Kepala pasukan cyber itu menangis sambil berkata, "Tolong ampuni aku. Umurku baru 25 tahun. Aku masih belum boleh mati." Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara dingin, "Bos kami sudah mengatakan
bahwa pembuat fitnah harus mati. Setelah itu dia melambaikan tangan dan berkata dengan suara dingin, "Bawa orang ini pergi, kirim ke 10 mil timur pinggiran kota. Helikopter akan segera datang ke sana." Kemudian sekelompok pria berpakaian hitam itu membawa kepala pasukan cyber yang sudah cacat dan mengangkatnya keluar rumah, memasukkannya ke dalam mobil dan melaju menuju pinggiran kota. Sementara itu, di wilayah utara, Alvin masih menunggu pasukan cybernya untuk membersihkan nama keluarga hartawan serta mengalihkan perhatian publik. Tetapi dia tidak menyangka segera ada berita trending lainnya. Keluarga hartawan mengeluarkan 20 juta untuk menyewa pasukan cyber membersihkan nama mereka. Di bawah berita trending ini terdapat semua tangkapan layar percakapan antara Alvin dan kepala pasukan cyber, bukti transfer, serta tangkapan layar akun bank. Kali ini dunia maya benar-benar meledak. Keluarga hartawan telah memicu tong mesiu opini publik. Tidak ada yang menyangka kalau pada saat ini keluarga hartawan masih berani melakukan hal yang memalukan seperti itu, yang semakin memicu kemarahan dan rasa keadilan di hati semua orang. Doni yang sudah pusing dengan berita trending pertama, tiba-tiba diberitahu oleh asistennya, "Direktur, ada masalah besar. Percakapan putra sulungmu dengan pasukan cyber sudah bocor. Sekarang serangan opini publik terhadap keluarga hartawan semakin hebat." Doni mengeluarkan ponselnya dan hampir pingsan karena marah saat melihatnya. Dia melangkah mendekati Alvin, menamparnya dan memarahinya. "Kau tidak berguna dan hanya bisa merusak. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri?" Alvin merasakan sakit di wajahnya, tetapi tetap berusaha membela diri. "Ayah, aku hanya ingin membantu. Aku tidak menyangka kalau ini akan terbongkar." Doni dengan marah berkata, "Kau tidak tahu. Apakah kau mengerti? Sekarang ini posisi kita sangat berbahaya. Apa yang kau lakukan ini hanya akan membawa malapetaka bagi keluarga ini." Alvin menunduk dan tidak berani bicara lagi. Doni menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri dan berkata kepada Alvin, "Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkanmu. Segera hubungi semua tim humas dan lakukan segala cara untuk meredam masalah ini." Alvin mengangguk dan segera melaksanakan perintah ayahnya. Sementara itu, Andi sudah menerima informasi terbaru dari Ibnu Komar. Dia tersenyum dingin dan berkata kepada Ibnu Komar, "Sepertinya keluarga hartawan memang belum kapok. Kalau mereka ingin menggunakan opini publik untuk menyelamatkan diri, maka kita akan menghancurkan reputasi mereka sepenuhnya." Ibnu Komar bertanya, "Puang, langkah apa yang selanjutnya harus kita lakukan?" Andi Rewa berpikir sejenak dan berkata, "Tangkap kepala pasukan cyber itu dan bawa dia ke kota. Pertunjukan sebenarnya baru akan dimulai." Alvin merasa sangat tertekan. Dia hanya ingin membantu ayahnya, tetapi tidak menyangka bahwa kepala pasukan cyber itu sangat tidak bisa diandalkan. Dia bukan hanya tidak bisa diandalkan, bahkan dia berani mengkhianatinya. Dia sangat marah dan berkata kepada Doni, "Ayah, kepala pasukan cyber itu menerima uangku dan masih berani mengungkapkanku. Aku ingin memotong-motong tubuhnya." Doni dengan suara dingin berkata, "Kau benar-benar bodoh. Seorang pasukan cyber rendahan yang tidak bermoral berani menentang keluarga hartawan. Pasti ada orang di balik ini yang sedang menjebak kita." Alvin segera bertanya, "Ayah, menurutmu siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani membunuh paman dan semua anggota inti geng pengemis dan secara terang-terangan menentang keluarga hartawan?" Doni menggeram. "Aku juga sedang memikirkan hal ini. Tetapi aku benar-benar tidak bisa membayangkan
Siapa yang punya kekuatan sebesar itu? Keluarga-keluarga yang pernah memiliki konflik dengan kita sudah lama kita tundukkan. Mereka sama sekali tidak punya kemampuan untuk merencanakan hal sebesar ini. Alvin tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Ayah, maksudmu ada keluarga yang lebih kuat sedang menargetkan kita?" Doni menghela nafas. "Aku juga tidak tahu pasti. Tetapi tiba-tiba aku merasa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Andi yang dari Makassar itu." Alvin berseru, "Andi Rewa? Dia tidak mungkin punya kekuatan sebesar itu, bukan? Di Makassar mungkin dia bisa jadi penguasa lokal. Tetapi bagaimana mungkin dia punya kekuatan untuk menangkap semua anggota inti geng pengemis di wilayah utara? Bahkan keluarga hartawan pun mungkin tidak punya kekuatan sebesar itu." Doni mengangguk. "Apa yang kau katakan itu memang masuk akal. Tetapi alasanku menduga ini adalah karena aku baru saja melihat informasi di internet." Alvin segera bertanya, "Informasi? Informasi apa?" Dengan wajah muram Doni berkata, "Pamanmu yang tidak berguna itu memerintahkan anak buahnya menculik anak-anak dari panti asuhan di desa Kalumpang." Setelah berhenti sejenak, Doni menggeram. "Aku sudah menyelidiki identitas Andi. Dia pernah tumbuh di panti asuhan itu." Alvin berseru, "Begitu rupanya. Jadi anak-anak yang diculik itu bisa dianggap sebagai adik-adiknya Andi Rewa?" Doni mengangguk. "Benar. Itulah kenapa aku menduga kalau hal ini ada hubungannya dengan Andi." Alvin tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Tapi apa kekuatan Andi? Bahkan kalaupun kita mempertimbangkan koneksinya di sana, mereka tidak mungkin punya kekuatan sebesar itu. Bahkan meskipun keluarga Wirawan ikut membantu, mereka juga tidak mungkin punya kekuatan sebesar itu." Doni dengan nada khawatir berkata, "Itulah yang paling aku khawatirkan. Kalau keluarga Wirawan yang membantunya, aku tidak akan takut sama sekali. Tapi yang aku takutkan adalah Ibnu Komar." Saat di Makassar, Doni dan putranya diusir dari Hotel JX Marion oleh Ibnu Komar. Saat itu, kedua kaki mereka patah dan dengan susah payah mereka menunggu helikopter datang. Ibnu Komar bahkan tidak mengizinkan helikopter mendarat di lapangan depan Hotel JX Marion. Dia benar-benar tidak memberikan sedikit pun wajah pada keluarga hartawan. Tetapi Ibnu Komar adalah orang dari keluarga Rewa. Semua orang tahu itu. Jadi Doni dan putranya sama sekali tidak berani menuntut balas. Sekarang Doni mencurigai bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk dalam waktu singkat membereskan seluruh geng pengemis di wilayah utara adalah Ibnu Komar. Mendengar dugaan ini, seluruh tubuh Alvin menjadi tegang. Dia menatap Doni dan berkata, "Ayah, kenapa Ibnu Komar sangat membantu Andi? Dia sendiri hanya seorang perwakilan dari keluarga Rewa. Secara logika, kalau ini keputusannya sendiri, dia tidak mungkin bisa menggerakkan kekuatan sebesar itu. Pasti ada hubungan keluarga Rewa yang digunakan di balik ini. Tapi bagaimana mungkin dia berani menggunakan hubungan keluarga Rewa untuk Andi? Apakah..." Alvin berhenti di tengah kalimat dan wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Dia menatap ayahnya lagi dan bertanya dengan suara rendah, "Ayah, apakah Andi sebenarnya anggota keluarga Rewa di Jakarta? Kalau benar begitu, semuanya menjadi masuk akal. Dia adalah anggota keluarga Rewa. Itulah sebabnya kenapa Ibnu Komar begitu menghormatinya. Dia anggota keluarga Rewa. Jadi, dia punya kekuatan sebesar itu." Doni hartawan tampak terkejut. Setelah ragu sejenak, dia melambaikan tangan dan berkata, "Tidak, itu tidak mungkin. Keluarga besar seperti keluarga Rewa tidak mungkin membiarkan anggota keluarga mereka menjadi menantu sampah di Makassar.
Ini benar-benar memalukan bagi keluarga. Jangankan keluarga Rewa, bahkan keluarga hartawan yang tidak ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan keluarga Rewa saja, tidak akan mau melakukan hal itu. Aku tidak mungkin membiarkanmu atau adikmu menjadi menantu di keluarga rendahan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Alvin mengerutkan keningnya dan berkata, "Lalu, bagaimana kita menjelaskan semua ini? Apakah itu benar-benar perbuatan Andi?" Doni berkata, "Aku curiga ada hubungannya dengan dia, tetapi aku tidak tahu persis seperti apa hubungannya. Kita selalu ingin membalas dendam padanya. Kali ini kita bisa sekaligus menyelidikinya." Alvin segera bertanya, "Ayah, apakah maksudmu kita harus pergi lagi ke Makassar?" Doni menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, "Benar, kali ini aku harus membuat Andi Rewa menderita." Lalu dia menatap Alvin dan bertanya, "Apakah kau sudah berbicara dengan Icang Tama?" Alvin segera menjawab, "Sudah. Dia sangat simpel. Selama kita bergerak, dia akan ikut serta. Dia punya dendam mendalam terhadap Andi Rewa. Karena Andi, dia tidak bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan sangat menderita sekarang." Doni kemudian bertanya lagi, "Bagus. Lalu bagaimana dengan Novia yang dikirim ke tambang batu bara?" Alvin berkata, "Dia baik-baik saja di sana. Tidak seperti Usman dan Jeffrey yang dikirim ke Gunung Bawakaraeng, di mana di sana ada orang kuat sebagai penjaganya. Tambang batu bara tidak memiliki orang kuat sebagai penjaganya. Kalau perlu, kita bisa mengirim orang untuk mengambil Novia kapan saja." Doni dengan wajah muram berkata, "Terakhir kali kita gagal mengambil Usman dan Jeffrey. Kali ini, kirim lebih banyak orang. Bagaimanapun juga kita harus membawa mereka kembali. Kirimkan 8 petarung terbaik dari keluarga kita. Aku tidak percaya kita tidak bisa membawa kembali 2 orang rendahan itu dari Gunung Bawakaraeng." Alvin terkejut dan berkata, "Ayah, kau ingin mengirim 8 petarung terbaik? Bukankah itu berlebihan? Itu seperti membunuh ayam dengan menggunakan pisau sapi." Keluarga hartawan tidak hanya memiliki tim medis sendiri, tetapi juga memiliki tim ahli bela diri mereka sendiri. Di antara begitu banyak petarung yang mereka miliki, ada 8 petarung terbaik yang direkrut dengan biaya besar. 8 orang petarung ini memiliki posisi yang sangat penting di keluarga hartawan. Dalam keadaan biasa, mereka tidak akan diminta turun tangan untuk menyelesaikan masalah kecil. Itu karena 8 orang ini adalah senjata nuklir strategis yang hanya digunakan dalam situasi darurat. Doni tahu kalau kekuatan Andi luar biasa. Terakhir kali, meskipun dia membawa begitu banyak pengawal, tetapi semuanya bisa dihancurkan oleh Andi. Dia juga mengirim orang ke Gunung Bawakaraeng untuk mengambil Usman dan Jeffrey, tetapi mereka juga dihancurkan. Ini membuat Doni merasa sangat frustrasi. Sejak awal hingga sekarang, dia tidak pernah berhasil mengalahkan Andi. Kegagalan berturut-turut itu membuatnya hampir tidak bisa menahan diri. Ditambah lagi dengan pukulan berat hari ini yang membuatnya hampir patah semangat. Jadi pada saat ini, Doni sangat membutuhkan kemenangan. Dia harus all out untuk mencapai kemenangan dan menghibur hatinya yang terluka. Maka dia pun menggertakkan giginya dan berkata, "Kali ini aku harus mendapatkan kemenangan besar, kemenangan yang mutlak." Pada saat ini helikopter yang dinaiki Andi telah mencapai langit di atas kota. Ibnu Komar bertanya kepada Andi, "Puang, apa yang kau rencanakan untuk putrinya Ateng?" Andi Rewa dengan tenang berkata, "Orang tuanya sudah tiada. Sekarang dia juga menjadi yatim piatu. Langsung saja kirim dia ke panti asuhan."
Ibnu Komar buru-buru berkata, "Puang, jangan sampai hal semacam ini meninggalkan potensi masalah di kemudian hari." Andi Rewa mengibaskan tangannya. Seorang pria sejati tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tidak mungkin aku menyakiti anak kecil. Kirim dia ke panti asuhan. Tetapi kalau keluarga hartawan datang untuk menjemputnya, jangan halangi. Ibnu Komar mengangguk dan berkata, "Kurasa keluarga hartawan tidak mungkin datang untuk mengadopsi anak ini, karena sekarang mereka masih membenci istri Ateng. Kukira dengan krisis kali ini, keluarga hartawan setidaknya akan kehilangan lebih dari setengah aset mereka. Besok pasti akan terlihat di pasar saham." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Baguslah. Kalau kekuatan keluarga hartawan menurun, aku akan mendukung keluarga Wirawan untuk naik ke posisi tertinggi dan menjadikan mereka keluarga nomor 1 di pulau ini." Ibnu Komar segera berkata, "Puang, kalau kau butuh bantuan, silakan perintahkan saja." Tiba-tiba Andi Rewa teringat pada Ryu Asahi yang berada di peternakan milik Albert. Dia pun bertanya kepada Ibnu Komar, bagaimana keadaan Ryu Asahi belakangan ini. Ibnu Komar tertawa. Apalagi yang bisa dia lakukan? Setiap hari dia memberi makan anjing, berjalan-jalan dengan anjing, dan membersihkan kotoran anjing. Dia sama sekali tidak berani meninggalkan kandang anjing. Kalau dia berani keluar, maka begitu saudaranya tahu, saudaranya pasti akan menghabiskan banyak uang untuk membunuhnya. Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. Biarkan dia bertahan di sana untuk sementara waktu. Kalau waktunya tepat, aku akan membiarkannya kembali ke Jepang untuk bersaing dengan saudaranya memperebutkan warisan. Ibnu Komar berkata, kalau Nobu Asahi tahu bahwa saudaranya Ryu Asahi ternyata belum mati, dia mungkin akan sangat marah. Andi Rewa tersenyum. Apakah dia akan marah atau tidak? Aku tidak peduli. Pada saat itu, mungkin perusahaan farmasi Asahi sudah menjadi milikku. Ibnu Komar dengan tulus memuji, "Puang, rencanamu terhadap keluarga Asahi ini sungguh luar biasa dan membuatku sangat kagum." Andi Rewa tersenyum. "Sebenarnya ini tidak begitu luar biasa. Aku hanya memanfaatkan keserakahan keluarga Asahi. Manusia seharusnya tidak boleh serakah, karena kalau terlalu serakah, pasti akan mendatangkan bencana." Beberapa menit kemudian, helikopter yang dinaiki Andi Rewa mendarat di atap Hotel JX Marion. Ketika helikopter Andi mendarat, sebuah helikopter lain telah mengantar anak-anak ke rumah sakit. Pak Ismail dan yang lainnya sudah melihat informasi terkait di internet dan tahu bahwa anak-anak telah diselamatkan. Mereka semua sangat bersemangat, dan ketika mendengar bahwa anak-anak akan dibawa ke rumah sakit, mereka pun segera pergi ke sana. Awalnya, Andi juga ingin pergi ke rumah sakit untuk melihat, tetapi dia berpikir bahwa masalah ini sudah terlalu ramai di internet dan dia tidak ingin Pak Ismail dan yang lainnya tahu bahwa dia adalah orang di balik layar. Jadi dia meminta Ibnu Komar untuk mengantarnya pulang. Setelah sampai di Villa Desilen, Andi tidak segera masuk, tetapi menelpon Pak Ismail dan bertanya, "Pak Ismail, ku dengar anak-anak sudah ditemukan." Pak Ismail dengan terharu berkata, "Benar Andi, anak-anak sudah ditemukan dan sekarang sedang diobservasi di rumah sakit." Andi Rewa segera bertanya, "Anak-anak, apakah mereka baik-baik saja?" Pak Ismail dengan gembira berkata, "Dokter sudah memeriksa mereka. Mereka hanya mengonsumsi obat tidur. Sekarang 3 anak sudah bangun dan mereka semua baik-baik saja. Dokter bilang mereka bisa kembali ke panti asuhan malam ini setelah observasi." Setelah mengatakan ini, dengan suara pelan Pak Ismail bertanya,
Andi, apakah video di internet itu diambil olehmu? Apakah kau yang menemukan anak-anak itu?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Sepertinya Pak Ismail terlalu lalu menganggapku hebat. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki kemampuan sebesar itu?" Pak Ismail terdiam sejenak, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Aku melihat di video kalau sepertinya Surya sudah mati. Aku benar-benar tidak menyangka anak itu bisa sampai pada titik ini." Andi Rewa juga menghela nafas dan berkata, "Aku juga sudah melihat videonya. Surya sendiri yang mengambil jalan yang salah. Bapak, jangan terlalu bersedih." Pak Ismail berkata dengan penuh kesedihan, "Ya, aku tahu. Dulu aku berpikir bahwa aku pasti akan pergi lebih dulu daripada kalian semua. Aku bahkan membayangkan ketika aku tua dan meninggal nanti, kalian akan datang ke pemakamanku dan memberikan bunga untukku. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata ada anak yang meninggal lebih dulu daripada aku. Surya, anak itu sungguh mengecewakan, tetapi apa yang terjadi padanya juga sangat disayangkan." Andi Rewa berkata, "Pak Ismail, jangan terlalu banyak berpikir. Percayalah, apa yang terjadi pada Surya akan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Kematian dirinya mungkin akan membuat lebih banyak orang kembali ke jalan yang benar. Ini juga bisa dianggap sebagai kontribusi untuk masyarakat." Pak Ismail berkata, "Kau benar. Oh iya, aku tidak bisa bicara lagi sekarang. Aku harus merawat anak-anak yang sudah bangun. Andi, jangan lupa untuk mampir ke panti asuhan nanti." Andi Rewa menutup telepon dan menghela nafas, lalu dia melangkah masuk ke rumah. Saat ini, Asis yang sangat suka mengambil keuntungan baru saja selesai bekerja. Pekerjaan di pabrik mereka sangat ketat. Mereka dilarang membawa ponsel saat bekerja. Jadi Asis tidak tahu apa yang terjadi hari ini, dan dia juga tidak tahu tentang berita yang sedang viral di internet. Setelah selesai bekerja, dia pergi ke ruang ganti dan mengganti pakaian kerjanya. Kemudian mengambil ponselnya. Ketika dia melihat ponselnya, dia terkejut karena menemukan banyak notifikasi chat. Dengan penasaran dia membuka chat dan menemukan bahwa grup chat panti asuhan sudah sangat ramai. Hingga saat ini, ada lebih dari 3.000 pesan yang belum dibaca. Dengan rasa penasaran, dia melakukan scroll ke atas dan mulai membaca satu persatu. Pada awalnya, ketika dia membaca bahwa ada 5 anak hilang dari panti asuhan, dia tidak terlalu peduli. Hilang atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Baik hilang atau ditemukan, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Namun, ketika dia terus membaca, dia tiba-tiba melihat sebuah video. Dia segera membuka video itu dengan rasa penasaran, dan ketika dia menontonnya, dia terkejut setengah mati. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mencuri 5 orang anak dari panti asuhan adalah Surya. Melihat Surya berlutut dan mengakui kesalahannya, Asis benar-benar tidak bisa memahaminya. Surya adalah orang yang sangat hebat, yang bisa menghasilkan keuntungan ganda hanya dalam waktu seminggu. Dari mengelola satu investasi dana saja, bagaimana bisa orang seperti itu mencuri anak-anak dari panti asuhan? Surya yang masih muda sudah memiliki sebuah Mercedes dan sebuah Python. Bagi Asis, dia adalah orang yang sangat hebat. Kemudian ketika dia melihat Surya berdiri di jembatan dan kepalanya ditembak hingga jatuh ke sungai, Asis sangat terkejut hingga menjatuhkan ponselnya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Surya sudah mati? Tetapi kalau Surya mati, bagaimana dengan uangnya?
Pada saat ini Aziz merasa seluruh dunia runtuh di depan matanya. Dia tidak bisa percaya kalau Surya sudah mati. Tetapi gambar Surya jatuh ke sungai di dalam video itu begitu jelas. Dia tahu Surya benar-benar sudah mati. Masalah terbesarnya sekarang adalah kepada siapa dia harus meminta kembali uangnya. Kalau uang itu tidak bisa dikembalikan, maka dia benar-benar hancur. Karena uang dari pinjol itu akan terus berbunga dan akhirnya mencapai jumlah yang tidak bisa ditanggungnya. Maka dia segera menelpon polisi untuk melapor. Ketika telepon tersambung, dia dengan panik berkata, "Petugas, aku ditipu. Seseorang menipuku dengan uang 20 juta, tetapi dia sudah mati sekarang. Apa yang harus aku lakukan?" Petugas itu berkata, "Kalau orang yang bersangkutan sudah dipastikan meninggal, maka masalah ini tidak bisa kami tangani. Aku sarankan kau mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta untuk mengklaim kembali hakmu dari harta warisannya, atau meminta wali atau kerabat dekatnya, terutama orang tuanya, untuk membayar ganti rugi." Ketika Aziz mendengar ini, dia segera menangis. "Petugas, dia adalah seorang yatim piatu. Dia tidak punya kerabat dekat atau wali. Apa yang harus aku lakukan?" Petugas itu bertanya, "Apakah dia memiliki aset tetap, misalnya rumah atau mobil? Kalau ada, kau bisa mengajukan ke pengadilan untuk penyitaan paksa dan menjual aset pribadinya." Mendengar ini, Aziz tiba-tiba tersadar. Surya memang sudah mati, tetapi Surya masih memiliki sebuah Mercedes dan sebuah Phaeton. Mercedes dan Phaeton itu pasti sangat berharga. Kalau dia bisa mengambil Phaeton itu, dia tidak hanya bisa menutupi hutangnya, tetapi uang lebihnya juga bisa memberinya keuntungan. Bagaimanapun, sekarang Surya sudah mati dan dia tidak punya kerabat. Kalau Aziz mengambil hartanya, itu juga sah dan wajar. Seharusnya tidak ada yang mempermasalahkannya. Maka Aziz segera menutup telepon lalu berjalan keluar dan memanggil taksi untuk menuju rumah Surya. Surya tidak membeli rumah, tetapi menyewa apartemen satu kamar di daerah yang agak terpencil. Aziz berpikir, setelah sampai di rumah Surya, dia akan mencari cara untuk membawa Phaeton milik Surya. Dia tahu dia tidak bisa mengemudikan mobil itu, tetapi dia bisa menariknya dan memikirkan cara menjualnya. Dia berpikir, bahkan kalaupun Phaeton itu hanya bisa dijual suku cadangnya, tetap saja uangnya masih bisa mencukupi untuk membayar hutangnya. Jadi, dia tidak akan rugi. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini Bang Hendrik juga sedang menonton video yang sangat viral di internet. Hari ini, Albert mengundang dia dan beberapa orang kepercayaannya untuk makan di restoran Oceana. Namun ketika sedang makan, semua orang tiba-tiba mulai memperhatikan video yang tiba-tiba muncul. Mereka semua adalah orang-orang dari dunia preman. Jadi mereka tahu tentang geng pengemis. Ketika mereka melihat seseorang yang menghabisi seluruh geng pengemis, mereka semua terkejut dan segera membicarakannya di meja makan. Mereka sangat penasaran siapa yang melakukan ini, dan mereka juga kagum dengan kemampuan orang ini yang tidak menghormati keluarga hartawan dan berani masuk ke wilayah keluarga hartawan dan membunuh adik ipar, penerus keluarga hartawan, serta semua anak buahnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Semua orang berspekulasi bahwa orang yang melakukannya pastilah tokoh besar dari keluarga super yang besar. Hanya Albert sendiri yang tahu kalau ini pasti adalah hasil rencana Andi Rewa. Pada awalnya Bang Hendrik juga seperti yang lainnya, hanya sekedar tertarik dan ikut mendengarkan. Namun
Ketika dia melihat adegan Surya dibunuh, hatinya tiba-tiba terkejut. Dia bergumam di dalam hatinya, "Astaga, ternyata itu adalah anak yang menabrak mobilku. Dia belum mengganti mobilku, tetapi dia sudah mati. Ini terlalu gila, bukan? Kalau dia mati, lalu siapa yang akan mengganti mobilku?" Mobil itu sendiri baru dibelinya dengan harga miliaran dan belum sampai sebulan. Yang lebih menyebalkan adalah dia begitu bodoh dan langsung memberikan mobil yang tertabrak itu kepada Surya. Awalnya dia pikir dia bisa meminta Surya untuk mengganti dengan mobil baru. Tetapi ternyata Surya sudah mati. Sekarang bukan hanya mobil baru yang tidak ada, tetapi mobil Python yang tertabrak itu juga tidak tahu ada di mana. Memikirkan hal ini, Bang Hendrik menggertakkan giginya di dalam hatinya dan berkata, "Bagaimanapun, aku harus segera menemukan mobil Python yang tertabrak itu. Kalau tidak, aku akan rugi besar." Untungnya dia sudah menyuruh anak buahnya mengancam Surya. Jadi dia tahu di mana Surya tinggal. Dia tidak berani menunda dan segera berkata kepada Albert, "Tuan Albert, aku punya sedikit urusan yang perlu diurus secepatnya. Jadi aku harus segera pergi. Setelah selesai, aku akan kembali ke sini." Albert mengangguk. "Baiklah, pergi urus urusanmu. Setelah selesai, cepat kembali. Malam ini aku akan membawa kalian ke Klub Glorious." Semua orang langsung bersorak gembira. Saat ini, Bang Hendrik tidak punya pikiran untuk memikirkan Klub Glorious. Dia hanya ingin segera menemukan mobil Python-nya. Dia pun keluar dari restoran Oceana. Anak buahnya yang juga merangkap sebagai sopir sedang menunggu di luar dengan mobil Audi A6 yang lama. Bang Hendrik langsung masuk ke dalam mobil dan berkata kepada anak buahnya, "Cepat, pergi ke rumah Surya." Anak buahnya heran dan bertanya, "Bos, kenapa harus ke rumah Surya sekarang? Bukankah kau sedang makan dengan Tuan Albert?" Bang Hendrik mendesak dengan cemas, "Jangan banyak bicara, cepat jalan. Nanti aku khawatir mobil Pythonku diambil orang." Bang Hendrik yang sudah lama berkecimpung di dunia preman, sudah banyak melihat dan mendengar. Dia tahu begitu seseorang mengalami kejadian fatal, segera akan muncul banyak orang yang mengincar hartanya. Semua orang berpikir orang itu sudah mati. Jadi kalau mereka mengambil barang-barangnya, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Oleh karena itu, dia sangat khawatir mobil Python-nya diambil orang. Bagaimanapun, mobil Python itu masih sangat berharga. Memikirkan hal ini, dia mengambil kunci cadangan mobil Python dari kotak sarung tangan Audi A6. Bagaimanapun juga, mobil itu harus diambil dulu. Meskipun harus mengeluarkan uang untuk memperbaikinya, dia tidak bisa kehilangan mobil Python begitu saja. Namun Aziz tiba lebih dulu di depan apartemen Surya. Melihat mobil Python itu masih terparkir di bawah, dia langsung merasa lega. Selama mobil Python itu masih ada, utangnya tidak menjadi masalah. Namun, masalah berikutnya muncul. Dia tidak bisa menemukan dan dia tidak bisa mengemudi, tidak bisa menemukan kunci mobil. Mobil Python itu tidak bisa diambil olehnya. Kalau mobilnya tidak bisa diambil, tentu saja tidak bisa dijual untuk dijadikan uang. Memikirkan hal ini, dia menelpon seorang temannya yang bekerja di bengkel mobil dan langsung bertanya, "Bisakah kau datang ke Jalan Cemara untuk membantu menarik mobil?" Temannya tahu betul bagaimana karakter Aziz yang sangat suka mengambil keuntungan. Jadi temannya langsung berkata, "Aku bisa saja datang untuk menarik mobil, tapi harus bayar dulu. Dari tempatku ke Jalan Cemara jaraknya 10 km. Kau harus bayar dulu 800.000. Aziz berkata dengan marah,
Hanya sejauh itu kau minta 800.000. Kenapa kau tidak merampokku saja? Temannya menjawab dengan nada meremehkan. Itu sudah harganya, mau atau tidak, itu terserah padamu. Mendengar temannya berbicara begitu kasar, Aziz tidak berani lagi berpura-pura. Dia buru-buru berkata, baiklah, aku akan membayar 800.000. Tetapi cepatlah datang, aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Temannya menjawab, kau transfer uangnya lebih dulu. Kalau tidak, bagaimana kalau kau membohongiku? Aku sudah tahu caramu bekerja. Kau tidak bisa dipercaya. Aziz dengan terpaksa berkata, Oke, aku akan transfer uangnya sekarang. Cepatlah datang, jangan terlama-lama. Temannya tetap bersikukuh. Uang masuk dulu, baru aku berangkat. Kalau tidak, jangan berharap. Aziz tidak berani menunda lagi. Dia segera mengambil ponselnya, membuka m-bankingnya dan mentransfer 800.000. Tetapi saat mengklik konfirmasi pembayaran, dia baru menyadari kalau saldo di rekening banknya tidak mencukupi. Baru saat itulah dia ingat bahwa untuk membuat Surya membantunya menghasilkan uang, dia hampir memberikan semua tabungannya kepada Surya. Pada saat itu, dia berpikir sederhana. Semakin banyak yang diberikan, semakin banyak juga yang akan dihasilkan. Jadi dia tidak berpikir dua kali dan hanya menyisakan 500.000 untuk biaya hidup. Dia berharap Surya akan segera mengembalikan uangnya. Akibatnya sekarang bahkan 800.000 pun tidak bisa dibayarnya. Aziz hanya bisa mentransfer 500.000 dan mengirim pesan suara sambil memohon, saudaraku yang baik, aku hanya punya 500.000 di rekening. Tolong terima dulu, sisanya 300.000 nanti pasti akan kutransfer. Temannya langsung membalas dengan suara, jangan main-main denganku, aku sudah tahu kelakuanmu. Terakhir kali aku dan pacarku pergi ke Hong Kong, kau memintaku untuk membeli satu set kosmetik untuk pacarmu. Waktu itu belanjanya menghabiskan 1.500.000, tetapi kau hanya membayarku 1.100.000. Kau bilang uangmu tidak cukup dan akan membayarku saat gajian. Tapi apa hasilnya? Sampai sekarang kau masih berhutang 400.000 kepadaku. Bagaimana aku masih bisa mempercayaimu? Aziz buru-buru memohon, saudaraku yang baik, itu memang salahku. Aku benar-benar lupa soal itu. Tapi kali ini tenang saja, aku pasti tidak akan lupa. Hutang 400.000 itu nanti juga aku lunasi. Oke, kau terima dulu 500.000 ini. Lalu datanglah untuk membantu menarik mobil. Setelah mobil terjual, sisa 700.000-nya akan kubayar sekaligus. Bagaimana? Aku bahkan akan memberimu tambahan 100.000 lagi. Temannya tetap tidak mau mengalah. Tidak bisa. Hari ini kau harus memberiku 800.000. Kalau tidak, aku tidak akan datang. Maaf. Aziz hampir gila. Temannya tidak mau membantu sama sekali. Dengan sangat terpaksa, dia hanya bisa mengirim pesan massal kepada rekan-rekannya. Aku Aziz, sekarang aku sedang dalam masalah dan butuh beberapa ratus ribu. Bisakah pinjamkan aku 600.000? Nanti aku bayar setelah gajian. Tetapi Aziz memang memiliki reputasi yang sangat buruk. Dia mengirim pesan massal ke 60-70 rekan, namun tidak ada yang mau menghiraukan atau meminjamkan uang. Sebagian besar rekan bahkan tidak menanggapi, yang merespon pun langsung menolak. Alasan penolakannya beragam. Ada yang bilang tidak punya uang, ada yang bilang uangnya diinvestasikan, dan ada juga yang bilang kalah judi. Intinya, tidak ada yang mau meminjamkan uang kepada Aziz. Aziz benar-benar kehabisan akal. Akhirnya dia menelpon pacarnya dan langsung bertanya, sayang, bisakah kau pinjamkan aku 600.000? Pacarnya dengan nada malas berkata, Aziz, kau benar-benar tidak punya martabat. Uang 600.000 pun harus pinjam. Bukankah kau masih punya tabungan 5 juta?
Kemana semua uangmu? Asis berkata, aduh, panjang ceritanya. Pokoknya pinjamkan dulu aku 600.000, nanti aku bayar saat gajian, oke? Akhirnya pacarnya berkata, sudahlah, nanti akan kutransfer uangnya. Mendengar ini, Asis langsung senang sekali dan buru-buru berkata, sayang, terima kasih. Setelah menutup telepon, benar saja, pacarnya mengirimkan uang 600.000 ke Asis. Asis senang sekali, langsung mentransfer semua uang kepada temannya yang bekerja di bengkel itu. Kemudian dia buru-buru mendesak, saudaraku yang baik, kekurangan uang sudah kutransfer, termasuk hutangku yang lalu juga sudah kutransfer, sekarang cepatlah datang. Temannya yang sudah menerima uang langsung berkata, aku segera datang, mungkin sekitar 20 menit lagi aku sampai di tempatmu. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.